Salam. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkatnya melalui ibadah ini. Warta Jemaat. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 412001017947 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kemudian melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Program khusus. Sehubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka Majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu, Majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Mohon perhatian jemaat. Atestasi masuk atau warga baru. Majelis telah menerima surat pernyataan untuk menjadi warga jemaat GKJ Cimahi atas diri. Yang pertama, Rabuanto Prihattono. Yang kedua, Helmi Esther. Yang ketiga, Agus Putranto. Saat ini yang bersangkutan tinggal di Jalan Citepus 3, nomor 8, RT 1 RW 10 Pajajaran, Bandung. Masuk wilayah 3. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan kedua. Tuhanku Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Siang dan malam engkau
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat diajak untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan kedua. Suaramu ku dengar. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyi nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Thank
Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, pada kesempatan saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami terus dapat merasakan kuasa Tuhan yang mendatangkan berkat di tengah-tengah pandemik yang kami alami. Oleh sebab itu, sapaan firman-Mu hari inilah yang memampukan kami untuk dapat selalu mengucap syukur di dalamnya. Urapi hamba-Mu ya Allah, dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan 34, dan dilanjutkan ayat 53 sampai dengan 56. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 sampai dengan 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai dengan 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki PPKM ataupun pembatasan berskala khusus Jawa dan Bali. Mengapa demikian? Karena dampak dari COVID-19 yang luar biasa kita alami. Sampai 25.000 lebih yang terpapar, belum yang meninggal ibu bapak. Begitu luar biasanya COVID ini, sehingga mengubah semua kehidupan. Dan tidak hanya itu, pemerintah pun harus turun tangan. Untuk apa? Memperketat. Mengapa demikian? Ya, karena kebiasaan kita sebagai manusia. Terlebih pada saat kita sudah merasa sudah divaksin. Apa itu? Kita abai prokes, protokol kesehatan. Dan tidak hanya itu ibu bapak. Bagi kita yang begitu taat pun, ternyata apa? Kadang terkena. Ini yang dialami oleh beberapa rekan, baik itu teman pendeta ataupun sahabat-sahabat saya yang mereka ada di Jogja, yang ada di Jakarta dan seterusnya. Mereka mengadu, padahal saya sudah taat, pakai masker, nggak kemana-mana, tapi kenapa bisa kena? Dan tidak hanya sebatas kena, sampai kehilangan nyawa.
Sehingga yang terjadi adalah keluarga-keluarga ini tidak siap untuk menerima marah mereka. Gitu ya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini mencoba untuk kembali menguatkan kuasa yang mendatangkan berkat. Ya, menarik kalau kita lihat bacaan kita hari ini diawali dari Yesus yang menyapa murid-murid yang sudah selesai berpelayanan. Apa itu? Yang pertama dapat kita lihat, mereka diajak untuk pergi. Pergi kemana? Ke tempat yang sunyi. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tahu pelayanan yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Sehingga mereka butuh untuk di-recharge lagi. Baik fisik mereka maupun spiritual mereka. Nah, di sini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita belajar bersama pertama. Apa itu? Pada saat kita sibuk untuk apa? Untuk beraktivitas ataupun sibuk memikirkan. Nah, sibuk itu tidak hanya sebatas aktivitas, gerak, fisik, enggak. Tapi sibuk memikirkan banyak hal yang kita alami. Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam studi kita, entah itu dalam kehidupan keluarga kita, bahkan pelayanan kita. Saat kita sudah mulai sibuk ini, bukan berarti kita justru lari. Ya, ini menjadi catatan. Pada saat kita merasa sibuk, aduh saya sibuk sekali karena pandemik, banyak hal yang menguras energi tenaga. Maka apa pelayanan saya untuk ke Tuhan itu nanti dulu. Justru saat ini kita dapat melihat, saat mereka sibuk, saat mereka justru kelelahan, Tuhan Yesus justru mengajak mereka untuk retreat, berhenti sejenak, tapi bukan untuk ongkang-ongkang kaki. Apa yang terjadi? Ke tempat sunyi, untuk mereka berefleksi, meyakinkan karya Allah di dalamnya. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama. Berkat kuasa yang mendatangkan berkat ini. Ya, mungkin pikiran kita sedang galau. Karena apa? Banyak teman-teman kita, banyak sahabat kita yang Tuhan panggil karena COVID ini. Bahkan saudara-saudara kita terdekat. Yang menyebabkan kita tidak tenang. Yang menyebabkan kita khawatir yang luar biasa. Saat inilah waktunya kita untuk retreat. Menenangkan hati pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Atau bagi ibu bapak saudara, khususnya Jemaat GKJ Cimahi yang saat ini juga minggu ataupun bulan-bulan ini cukup banyak yang terpapar COVID-19, biarlah dalam rangka mengisolasi diri ini kita diajak untuk merefleksikan karya Allah. Apa itu? Begitu berharganya persahabatan. Begitu berharganya satu dukungan dalam doa, semangat, dan motivasi. Yang dulu saat kita sehat, saat kita mungkin dalam keadaan normal, itu mah mungkin kita hiraukan. Sapaan, teguran, perjumpaan, yang akhirnya kita halangi gitu ya. Akan tapi justru pada saat keadaan kita harus mengisolasikan diri, kita dapat melihat bagaimana sapaan itu luar biasa, perjumpaan itu luar biasa dirindukan. Memberikan semangat, motivasi juga menjadi satu hal yang luar biasa untuk mendukung, untuk dapat imun kita tumbuh, mengalahkan penyakit ini. Ini yang pertama yang dapat kita lihat dari bacaan kita. Oleh sebab itu, justru kita diajak untuk retreat sejenak dalam banyak hal, perkara kehidupan. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan. Ternyata apa? Meskipun, nah di sini yang menarik, saat sedang retreat sekalipun, gitu ya, ternyata apa? Butuh uluran tangan, butuh jamahan kuasa Tuhan. Bukan berarti juga kita menutup diri di dalamnya. Nanti dulu saya sedang retreat, padahal ada sesuatu hal yang penting. Ada banyak orang yang mau dijamah dalam keberadaan kita. Ya, dari bacaan ini, spiritualitas kemanusiaan tetap berperan di dalamnya. Nampaknya hal inilah juga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita saat ini di bagian yang kedua. Apa itu? Kita tidak menyibukkan diri kita sendiri.
Akan tetapi ayo kita tetap berbagi. Kita tetap merangkul di tengah ketidakberdayaan kita. Tidak menutup kemungkinan memang pandemik ini luar biasa mengguncang kehidupan, terlebih ekonomi. Semua sektor ekonomi luar biasa. Bahkan juga mungkin dalam kehidupan kita berjemaat di gereja ini. Akan tetapi bukan menjadi penghalang untuk kita dapat memberikan kasih Allah kepada yang lain, baik kepada umat kita maupun kepada yang lain. Nanti dulu dong, gerejaku kan sedang defisit ini, keberadaanku juga sama. Akan tapi justru di bacaan kita saat ini, kuasa yang mendatangkan berkat ternyata apa? Tetap berbagi. Meskipun di tengah retreat kita, di tengah undurnya para murid dan Tuhan Yesus, saat mereka melihat dibutuhkan uluran tangan, mereka tetap menjamah orang-orang tersebut. Sehingga Allah mendatangkan kuasanya. Inilah juga ibu bapak saudara Kristen Kristus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Banyak di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita agar merasakan damai sukacita. Entah hal yang sederhana. Bagi rekan sahabat kita yang terkena COVID-19, karena mereka dalam tanda kutip merasa dikucilkan, diasingkan, sapa mereka dengan telepon, WA, tegur mereka dengan semangat, motivasi, dan kekuatan. Sehingga mereka dapat bangkit menghadapi semua pergumulan ini. Karena yakinlah, saat kita mau berbagi kasih di dalamnya, maka berkat Tuhan juga akan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Saudara yang Kristus, mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Ada kuasa yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami sedang mengalami pergumulan sedikit pun ya Allah. Oleh sebab itu, bacaan kamilah yang memampukan menguatkan. Kuasa itu tidak untuk diri kami, akan tetapi banyak orang yang dapat dibagikan. Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Khususnya mereka yang sedang terpapar COVID-19, yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu ya Allah. Dan juga bagi mereka yang dalam proses pemulihannya. Kami berdoa di dalam isolasi mandiri mengingat rumah sakit yang luar biasa padatnya. Karena kasus ini, kami berdoa untuk umat-Mu ya Allah. Tuhan berikan semangat, motivasi, kekuatan, bahkan pemulihan di dalamnya. Begitu juga dengan keluarga yang menyertai mendampingnya Tuhan. Ada kekuatan, ada semangat, ada kasih, dan juga Tuhan cukupkan. Oleh sebab itu mampukan kami untuk dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Saling menyemangati satu dengan yang lain. Bahkan saling membantu ya Allah satu dengan yang lain. Sehingga kami semua dapat melewati pergumulan ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang juga berjuang agar masyarakat dapat diselamatkan karena COVID-19 ini. Berikanlah hikmat kebijaksanaan. Mampukan juga kami masyarakat dapat mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah kami ya Allah. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis dan non-medis yang mereka ada di garda terdepan. Kelelahan sudah pasti. Kelemahan secara iman dan fisik pun mereka alami. Oleh sebab itu kami berdoa tidak henti-hentinya. Dokter, perawat, tim laboratorium, administrasi kesehatan, dan seterusnya ya Allah, bahkan aparat keamanan, kuatkan mereka, mampukan mereka, dan keluarga-keluarga mereka ya Allah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Dan bagi kami umat-Mu GKJ Cimahi, lindungi kami, sertai kami, kuatkan kami. Inilah seru dan doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara yang terkasih, mari kita sambil mempersembahkan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 2.
bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, dan terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, roh terang surgawi ya Tuhan, dan roh kebijaksanaan. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami boleh melaksanakan firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahan pada hari ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan Tuhan, berkati dengan roh kebijaksanaan, sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan penuh bijaksana. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon juga Engkau berkenan memberkati persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk memuliakan nama-Mu di Gereja Kristen Jawa Cimahi ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Tuhan
Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.